Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Oke teman, di sini saya ada sebuah kasus dari sebuah aki dengan kapasitas besar dan bagaimana cara penanganannya dan apa saja yang harus dilakukan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, untuk yang pertama di sini sering saya gunakan sebuah alat atau komponen atau parts dari sebuah motor. Di sini adalah regulator atau kiprok, di mana fungsinya adalah mengarahkan arus dari sebuah mesin motor, arus pengisian dari sebuah mesin motor di spool pengisian yang kabel besar-besar seperti ini dengan ukuran 0,8 sampai 1 mili. Ini adalah jalur sistem pengisian pada sebuah mesin motor. Di bagian dalam magnet ada 1, 2, 3, 4, 6 gulungan lilitan, dimana di 4 gulungan lilitan ini adalah jalur pengisian dan 2 jalur ini adalah jalur ke lampu utama atau lampu motor depan. Dan saya akan memanfaatkan jalur pengisian pada sebuah sistem kelistrikan di bagian motor. Oke, jalur yang pertama di sini kabel arah lilitannya adalah dari ground, kabel warna merah. Oke, di sini ada jalur lilitan yang menghubungkan ke bagian sini. Untuk yang pertama awalnya di sini. Oke, dililit ke kanan, kemudian ke kiri. Oke, seperti ini. Ke kiri lagi, kemudian ke kanan, dan finish di kabel warna putih. Dan di sini startnya adalah dari ground, kemudian di bagian keempat ini ke kabel warna putih, dimana jalurnya adalah ke sistem pengisian pada kiprok motor atau regulator pada sistem pengisian di motor. Untuk yang kiprok warna hitam ini jalur pengisiannya adalah kabel hitam ini ke ground atau bodi motor, kemudian yang warna atau bagian kiri bawah ini ke sistem spool atau pengisian pada kabel warna putih di kiri bawah, dan yang kiri atas ini adalah ke jalur aki. Untuk di bagian sini karena masih menggunakan AC atau masih dalam kondisi di mesin ini putarannya kadang stasioner atau putaran mesinnya itu rendah, saat dinaikkan gasnya itu akan lebih besar voltasenya di sekitaran. Untuk yang standar atau pada kondisi saat motor ini cuma dihidupkan biasa, mungkin voltasenya di bawah 12 volt. Saat dinaikkan putaran mesinnya di sini bisa mencapai 60 bahkan 100 volt, yang sangat tidak bagus sekali untuk sistem pengisian pada sebuah aki motor. Jadi di sini dibutuhkan sebuah regulator pengisian seperti ini dari ground, kemudian lilitan ini masuk ke input di bagian sebelah kiri atau ke kiprok bagian sebelah kiri ini. Nanti voltase dari sini ke sini itu sekitaran katakanlah 60 volt, kemudian keluar output dari positif aki ini diregulasi di 14,5 volt, dimana sisa dari voltase pada spool ini dikembalikan lagi ke ground supaya nanti untuk pengisiannya ini tidak merusak dari sebuah kelistrikan dari motor. Kebanyakan yang menggunakan sekarang 12 volt. Oke teman, dan untuk beberapa rangkaian atau sistem pengisian pada sebuah aki, di sini
saya menggunakan prinsip dari sebuah cara kerja dari mesin motor, dan ada beberapa bagian yang sudah saya siapkan, yaitu sebuah trafo 5 ampere trafo 5 ampere CT seperti ini. Dan untuk trafo ini menggunakan arus PLN atau voltase dari PLN 220 volt. Kemudian di bagian output atau kumparan sekunder ini masuk ke atau keluar jalur CT. Kemudian output dari CT ini ada 18. Saya kasih diode 6 ampere 2 buah menghasilkan output positif. Karena di sini masih AC sama seperti spool mesin, tetapi di sini outputnya karena di trafo mungkin saya pilih yang 18 volt 18 dan CT-nya ini ke ground. Jadi saat di on kan dari trafo ini, saat dipasang ke PLN menghasilkan output voltase 22 volt AC. Karena di sini ada 2 jalur yang dihubungkan jadi satu, jadi dibutuhkan 2 buah diode supaya hasil outputnya ini sama, tidak berlawanan, tidak merusak dari trafonya ini, supaya tidak short antara kumparan yang 18 dan 18 nya ini. Karena diode ini berfungsi mengalirkan arus ke satu arah saja. Oke teman, dan untuk jalur pengisian ini untuk sebuah trafo menggunakan kiprah motor. Di sini untuk jalur inputnya di bagian kabel warna putih ini saya pasang di bagian kiri atas, kiri bawah. Kemudian ground yang CT ini ke pin kanan bawah, dan yang sini ke output pengecasan aki. Ini jalurnya sama seperti pada prinsip sebuah pengisian di motor menggunakan kiprok, dan outputnya nanti 14,5 volt. Dan untuk rangkaian jalurnya di sini saya siapkan sebuah trafo 3-5 ampere CT 18. Ini untuk kapasitas trafonya bisa menggunakan 3 ampere, 5 ampere maupun 10 ampere sesuai dengan kapasitas dari sebuah aki yang akan dilakukan pengisian atau pengecasan. Oke teman, jika teman-teman mengalami masalah atau ingin sekali membuat alat pengecasan di rumah, tetapi dengan kapasitas pengecasan atau perbaikan pengisian dari sebuah aki dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, ini untuk motor digunakan 3-5 ampere, ini cukup bagus. Tapi jika teman-teman mengalami atau ingin melakukan pengecasan pada sebuah aki mobil, katakanlah yang nilai CCA-nya itu sekitar 35 ampere ke atas atau 30 ampere ke atas, karena di sini untuk motor seperti ini kapasitasnya adalah 12 volt 3 ampere. Ini normal pengecasannya 0,3 ampere 5-10 jam. Dan untuk pengecasan cepat di sini dibutuhkan 3 ampere sampai 30 sampai waktu 30 menit. Untuk pengecasan cepat 3 ampere setengah jam. Dan untuk aki 12 volt ini harus dalam kondisi di atas 12,4 volt saat tidak digunakan atau pada kunci kontak off. Ini untuk aki 12 volt 3 ampere. Oke teman, dan untuk setiap aki ini mempunyai nilai kapasitas dari aki itu sendiri.
katakanlah aki ini 12 volt dan masih normal kondisinya atau kondisi masih baru. Jika kita tes berapa beban arus yang dikeluarkan pada sebuah aki atau CCA atau kekuatan arus yang dikeluarkan saat memutar sebuah starter motor. Jadi di sini diperlukan voltase atau arus yang bagus. Oke, untuk selanjutnya rangkaiannya seperti ini. Untuk alat casnya menggunakan trafo 54 VT, kemudian diode, kemudian ke plus, kemudian ke kiprok motor, dan ada bagian diode negatif dari aki ini. Oke, bagian negatif aki ke negatif CT, kemudian menghasilkan voltase pengisian pada aki 14,5 volt, dan saat ditambah 2 buah diode pada bagian negatif kiprok seperti ini untuk posisinya, yang strip putih menghadap ke CT. 2 buah diode, saat negatif kiprok ini melalui 2 buah diode menghasilkan output voltase 5 sampai menghasilkan output voltase, karena saat tidak menggunakan diode atau langsung ke negatif ini menghasilkan 14,5 volt. Jika ditambah diode atau melalui diode pada negatif kiprok ini akan menghasilkan 15,5 volt. Jadi untuk selanjutnya di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor dengan ampermeter seperti ini, dan untuk melihat nilai kapasitas atau CCA. Di sini untuk voltasenya 12,8. Kemudian saat dilakukan pengetesan beban, di sini saya gunakan sebuah dinamo starter motor seperti ini. Oke, saya tes. Ini untuk voltasenya 12. Oke. 11 gak normal bos. Sebentar. Oke, 12,6 volt. Saya coba tekan tombol starter. Oke, 11 volt. Saya tekan lagi sekitar 3 detik. Oke, 11 volt. Oke teman, dan untuk sebuah kekuatan aki atau kapasitas aki, di sini saya melihat dari kondisi saat dilakukan pengetesan. Jadi untuk lebih memudahkan dari berapa besar dimensi aki atau ukuran aki, ini prinsipnya saat dilakukan pengetesan di 11, di atas 11 volt seperti ini, baik aki motor mobil. Tapi untuk aki motor ini berbeda sekali untuk cara pengetesannya. Oke, di sini saya ada sebuah alat. Oke teman, dan di sini untuk kapasitas mobil karena arusnya lebih besar, jadi dibutuhkan sebuah alat yaitu baterai analyzer 12 volt seperti ini untuk mempermudah dari sebuah kapasitas di aki. Karena untuk aki seperti ini, untuk kondisinya mungkin arusnya tidak sebesar dengan aki mobil, jadi dibutuhkan sebuah perbandingan kapasitas dari sebuah aki. Oke, di sini kebetulan saya sedang memperbaiki untuk aki mobil, kapasitasnya seperti ini 65. Oke, 65 ampere ya. Oke, untuk aki ini digunakan untuk mesin diesel. Untuk mobil Panther dengan kapasitas akinya 12 volt
65H. Oke. Untuk pengecasannya 20. Untuk pengecasan saya gunakan trafo 5 ampere tadi 2 buah. Oke, saya hubungkan secara paralel atau 2 buah cas aki ini saya gunakan di bagian plus ke plus, bagian negatif ke negatif. Dan untuk kondisi dari nilai sisi aki ini saat dilakukan pengetesan normalnya itu 530 sisi A. Oke, dan untuk kondisi aki ini umurnya sudah berapa? 4 tahun. Bulan 11 tahun 2020. Oke. Ini untuk umur aki di sini biasanya normalnya itu 2 tahun, tetapi di sini sudah 4 tahun. Dan setelah memperbaiki untuk kondisinya bagaimana, di sini saya akan mengetes hasil penyimpanan arusnya. Ini plus. Oke, saya gunakan tes 500 untuk aki mobil. Oke, tes. Oke, untuk aki mobil di sini untuk nilai sisi A-nya pengetesan 500, ini 300 sisi A. Oke, 300 sisi A. Dan untuk voltasenya 13,3. Untuk nilai resistansinya 9 miliohm, 9,97 miliohm. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Salam otomotif.